Setelah kita selesai menginstal sistem operasi untuk server, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router. Untuk instalasi router, pertama kita lakukan dulu tahapan-tahapan dasar. Pertama, konfigurasi dasar. Konfigurasi dasar itu pertama meliputi konfigurasi untuk interface. Perintahnya adalah tampilkan dahulu hasil konfigurasi IP address untuk LAN card kita. Di sini yang terdeteksi hanya satu ether, yaitu jaringan internal atau ether internal, yaitu LO. Nah, agar kartu jaringan yang dua dapat ditampilkan, maka di sini saya aktifkan untuk ether 0 dengan ether 1. Perintahnya if config eth0 up atau if config eth1 up. Nah, selanjutnya sudah dapat kita lihat bahwa ether sudah terdeteksi. Di sini jaringan internet untuk router saya ambil dari jaringan WiFi dari PC host, sehingga IP address yang akan dikonfigurasi untuk ether 0, yaitu kartu jaringan untuk hubungan ke jaringan publik atau internet, harus menyesuaikan dengan IP yang diperoleh dari WLAN PC host saya di sini. Jadi yang ditampilkan di sini adalah IP yang diperoleh dari jaringan internet melalui WLAN. Karena IP WLAN 192.168.431 untuk DNS-nya atau gateway-nya, maka IP untuk ether 0 di Debian atau server saya gunakan misalnya 192.168.432. Untuk konfigurasi Ethernet atau interface pada server, gunakan perintah nano spasi etc spasi network spasi, saya ulangi, nano spasi etc slash network slash interface. Di sini dibuat auto ETH0 agar secara otomatis ETH0 itu akan menyala secara otomatis pada saat router atau server dinyalakan. Gateway-nya 192.168.431 itu IP yang berasal dari WLAN atau gateway dari jaringan wireless PC host saya. Kemudian pemberian IP address di ether 1 192.168.101/25 seperti yang diminta pada soal. Karena per 25 maka netpassnya 255.255.255.128. Di sini pembuatan IP address virtual untuk ether 1 yaitu 192.168.551. Ini adalah IP lokal yang nanti untuk jaringan proxy. Jadi dalam proxy nanti
IP address yang menggunakan IP lokal 192.168.551 tidak bisa mengakses alamat-alamat tertentu yang diblokir. Jika sudah, kita simpan dengan Ctrl X, yes, enter. Selanjutnya adalah konfigurasi name servernya berada di direktori etc resolve.conf. Isikan di sini IP address untuk DNS yang nanti digunakan oleh klien. Pertama saya masukkan IP lokal, yaitu IP yang berada pada Ether1 server. Selanjutnya di baris kedua, IP yang terdapat di gateway jaringan internet PC host saya. Kita anggap baris kedua dengan baris ketiga ini adalah IP dari modem. Simpan dan keluar. Selanjutnya pemberian nama domain dan host untuk server kita. Host utamanya atau domain utamanya adalah sekolah.sch.id yang menggunakan IP 192.168.101. Simpan dan keluar. Selanjutnya adalah pemberian hostname. Sebelumnya hostname sudah dibuat pada saat proses instalasi sistem operasi Debian. Namun bisa juga di sini kita rubah atau ganti. Di sini nama hostname tidak saya rubah. Masih menggunakan nama hostname yang lama. Simpan dan keluar. Perintah ini adalah untuk menyimpan nama hostname. Ya, selesai semua kita konfigurasi. Maka langkah selanjutnya adalah merestart kartu jaringan. Selanjutnya kita cek hasil konfigurasi dengan menggunakan perintah get config. Kita cek apakah IP address sudah terlihat pada masing-masing Ethernet. Untuk Ether 0, Ether 1, Ether 1 virtual, dan ternyata sudah sesuai. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi router. Dalam konfigurasi router ini, pertama kita mengaktifkan IP forwarding dari lokal ke jaringan publik. Di sini hanya tinggal menghilangkan tanda pagar. Selanjutnya kita simpan. Kemudian memberikan angka 1 pada script atau pada file IP forward.
lalu simpan dan keluar. Kita cek apakah sudah aktif atau menghasilkan angka 1. Jika sudah, berarti apa yang kita buat tadi sudah benar. Selanjutnya kita atur repeatable-nya yang berada pada file rc.local. Tujuannya agar seluruh klien bisa mengakses jaringan publik dengan menggunakan fungsi NAT dan masquerade. Jalur Ethernet atau jalur internetnya diperoleh dari Ethernol, maka di sini kita gunakan Ethernol. Simpan dan keluar. Nah, selesai konfigurasi untuk router, selanjutnya kita reboot routernya sehingga nanti apa yang kita konfigurasi langsung diaktifkan. Setelah router kita reboot, kita buka kembali routernya, kita nyalakan, kita login dengan menggunakan super user, root, passwordnya root. Selanjutnya kita konfigurasi IP address pada PC klien. Saya menggunakan Ubuntu desktop sebagai klien pada jaringan ini. Untuk konfigurasi IP address di klien harus menyesuaikan dengan IP address di Ether 1 router Debian. Pertama kita nyalakan dahulu Ethernetnya, klik menu bagian option. Di sini atur pilih manual. Selanjutnya kita berikan IP address 192.168.100.2, netmasknya 255.255.128. Kemudian gateway-nya adalah IP dari router, yaitu IP lokalnya 192.168.100.1. Kemudian DNS server 192.168.100.1 sama dengan Ether 1 pada router. Kemudian search domainnya sekolah.sch.id, kita simpan. Untuk pengetesan ke router kita gunakan pengetesan IP address di klien sudah aktif atau tidak, kita gunakan terminal, kita gunakan ifconfig. Di sini sudah dapat IP address-nya, yaitu IP yang tadi sudah kita masukkan. Selanjutnya kita ping ke Ether 1.
Apakah sudah connect? Ya, sudah connect ke Ether 1. Ke Ether 0 kita coba ping IP Ether 0 di router adalah 192.168.432. Ya, sudah connect. Baik, sampai di sini settingan router.